Jadi seperti yang aku bilang, CFA itu sebenarnya nggak cuma untuk orang yang fokus di IB atau di equity research. Tapi dimanapun pekerjaan kalian, kalau memang kalian ada bersinggungan dengan finance atau kalian pengen dapat pengetahuan di bidang finance yang setara dengan orang S2 dan S3 tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, ya CFA is a good choice I think, kayak gitu. Mungkin Pak Ridwan bisa tambahin lah kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngambilnya MBA ya, balik lagi ini teman-teman mesti riset lebih jauh MBA-nya tuh ada di kampus apa, seperti apa metode belajar yang diberikan. Nah, misalnya kalau kayak di US, itu kebanyakan MBA itu menggunakan case method. Jadi itu teman-teman nanti bakal dikasih tugas banyak banget, entah itu tugas kayak studi kasus perusahaan apa, permasalahan kayak apa, nanti dikasih data-data Excel-nya. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke kelas, itu udah bukan dengerin dosen cerita atau ngomong lagi, tapi lebih ke diskusi. Dan biasanya tuh yang jadi studi kasus tuh problem-problem perusahaan yang dilematis. Kayak misalnya ini perusahaan udah 100 tahun berjalan, tapi tiba-tiba ada pandemi. Ini milih nih antara nutup satu unit yang isinya ratusan orang pegawai kayak gitu, atau tetap melanjutin dengan ngurangin gaji kayak gitu. Misalnya antara permasalahan manajerial. Tapi untuk hitung-hitungan ya, untuk apa ya, dapat intuisi hitungannya sebenarnya memang jauh lebih baik yang ambil CFA. Walaupun nanti di MBA ada juga spesialisasi misalnya finance kayak gitu. Tapi mungkin balik lagi hitung-hitungannya mungkin lebih banyak konsep latihan soal dan kurang up to date dengan kondisi yang ada di market kayak gitu. Balik lagi ke profesornya itu cukup disiplin nggak untuk memberikan latihan-latihan soal yang paling update. Sedangkan kalau CFA kan memang institusi yang dia selalu menyesuaikan dengan kondisi market yang ada kayak gitu. Antara jadi makanya soal yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu dan soal yang tahun ini bisa berbeda ya gitu ya. Betul, betul. Ya, mungkin aku Kayak gitu. tambahin dikit. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kurikulum CFA itu dia selalu diupdate ya. Makanya beberapa teman aku kan mereka pernah minta gitu kan materi CFA, kamu boleh nggak di-share gitu kan. Aku bilang ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi at the end nggak terlalu berguna gitu. Alasannya kenapa? Karena kurikulumnya diganti dan mereka tiap tahun itu selalu mengupdate. Bahkan sekarang kalau di level 1 dan level 2 nih teman-teman, kalian harus menamatkan practical module skill gitu. Jadi kalian harus belajar financial modeling dan belajar coding. Codingnya itu Python atau data analytics. Itu udah ada, waktu zaman aku itu belum ada kalau di CFA. Nah, memang mereka itu benar-benar tiap tahun kayaknya itu up to date kurikulumnya kayak gitu. Iya, Jadi iya, ya oke iya. lah. Oke, oke.